Halo guys. Nah, sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih? Apa itu osmosis? Jadi osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah, hipotonis, ke konsentrasi pelarut tinggi, hipertonis. Untuk itu, mari kita coba lihat proses osmosis yang terjadi pada kentang. A few moments later. Hai, di video ini kami akan melakukan praktikum mengenai osmosis pada kentang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasia Angelita dari kelas IPA 1, absen 1. Dilanjut oleh teman-teman saya. Perkenalkan, saya aku nomornya dari absen 2. Hai, aku Imes Daftari, absen 8. Perkenalkan, nama saya Felisa Dinayu, absen 16. Hai, perkenalkan, nama saya Nali Ferdinanda, absen 25. Halo, saya Ahmad Flori, nomor absen 33. Langkah pertama, kupas kentang lalu potong menjadi 2 bagian berbentuk balok. Pastikan ukuran serta berat kedua kentang sama. Pada praktek ini panjang masing-masing kentang awalnya adalah 5 cm dengan berat 12 gram per kentangnya. Selanjutnya, tuang air ke dalam gelas dengan takaran yang sama dan labeli kedua gelas untuk air garam dan air biasa. Lalu campurkan 1 sendok garam ke dalam air berlabel garam, kemudian aduk. Terakhir, masukkan kentang berbentuk balok tadi ke dalam kedua gelas. Setelah 2 jam baru bisa kita angkat kentangnya untuk diukur dan ditimbang kembali. Yang pertama kita amati adalah kentang di air garam. Ternyata ketika diamati, kentang yang berada di air garam mengalami perubahan ukuran dan beratnya, di mana kentang yang semula berukuran 5 cm menjadi 4,5 cm. Dan berat yang awalnya 12 gram menjadi hanya 9 gram. Berbeda halnya dengan kentang di air biasa yang hanya mengalami perubahan dari segi beratnya, di mana kentang yang semula panjangnya 5 cm masih tetap sama, sedangkan berat kentang yang semula 12 gram mengalami kenaikan, yaitu menjadi 14 gram. Hal tersebut karena pada larutan garam, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembut. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan untuk hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air suling biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi air suling atau disebut hipotonis menuju sel-sel kentang atau disebut hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air suling, masuklah air suling ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Alasan inilah yang juga membuat kentang menjadi lebih berat. Itu tadi penjelasan singkat kami mengenai osmosis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih telah menonton hingga selesai.